guys, jadi kita mau bikinnya media pembelajaran. Ulang berarti. Iya, kan kemarin kita karena materinya salah, karena kita materinya kemarin biasa, jadi mau bikin yang soal BK. Nah, ini topiknya apa? Mau soal apa? Targetnya anak SMP ya? Iya, karena targetnya kan anak SMP, tapi nggak tahu ya SMP-nya bisa 7, bisa 8, bisa 9, atau mau spesifik. Biasanya permasalahan anak SMP itu apa ya? Biasanya sih kayak pertemanan, terus juga ke diri mereka sendiri juga. Biasanya belum soal karir kan, karena kalau karir kan jatuhnya SMA ya. Iya. Paling kayak transisi dari SD ke SMP gitu masih. Iya benar. Berarti paling penyesuaian diri mereka gitu kan. Terus apa ya? Kayak ya intinya ngebantu mereka buat lebih kenal dirinya gitu kali, apa ke temen juga. Kalau SMP ke temen juga nggak sih? Karena dia kayak masih proses nyari temen gitu. Iya, pencarian jati diri juga kan. Kalau dari anak SMP di sekitar kalian ada kasus gimana nggak sih? Dipa punya ini kan punya adik SMP kan? Kalau dari adik lu gimana nih? Paling kalau dari ceritanya tuh kayak yang suka teman-temannya yang suka ikut geng gitu loh, yang geng apa namanya basis gitu. Basis ladies gitu sih. Pentolan gitu ya. Iya sih. Paling kalau dari saudara aku juga kayak rata-rata emang permasalahannya di pertemanan, tapi juga bisa belajar juga sih, bisa masalah belajar juga. Kayak misalkan gurunya. Tapi kita kan jadi guru ya, masa kita nyeritain gurunya nggak jelas. Tapi emang kayaknya kalau zaman SMP mah emang pencarian jati diri kali ya. Coba kali ya kita research di Google dulu atau gimana coba. Iya sih paling kalau dari Google kalau dari anak SMP itu kayak masih kebingungan buat mengenal dirinya, terus juga kayak kontrol emosi gitu-gitu sih, sama buat fit in ke pertemanannya gitu. Kadang mereka masih bingung, dan supaya nggak kebawa sama pergaulan yang buruk gitu kali ya. Iya, biasanya kayak konflik antar kelompok juga gitu kan. Iya, lagi geng-gengannya tuh kayak lagi kuat banget gitu deh kayaknya. Oke sih, berarti paling mau ini nentuin antara yang 4 bidang aja nggak sih, kayak mau bidang pribadi, mau bidang sosial, karir, atau belajar. Kan kalau karir kayaknya enggak ya, pasti enggak. Iya. Kalau belajar juga oke, cuman kayak kebekaannya kurang gitu gak sih? Iya sih. Paling pribadi nggak sih, pribadi dan sosial. Bisa nggak kalau disatuin? Maksudnya kayak yang pribadi dia tapi juga yang berpengaruh ke sosialnya dia gitu. Gimana ya? Iya, paham. Jadi kayak kita ngegali, kayak ngasih info, ngasih apa sih, pengetahuan kayak soal dirinya, tapi yang juga berfungsi kayak buat dia berinteraksi secara sosial gitu kan. Iya. Tadi yang dari Google apa aja? Dari Google sih paling yang soal emosi,
cara kayak mengenal diri dan supaya bisa fit in ke kelompok gitu, bisa masuk ke pertemanan yang sesuai dan supaya nggak masuk ke pergaulan yang buruk gitu. Kayaknya emosi masuk nggak sih? Itu sih, karena kayak emosi yang diinin ngaruh. Ya, karena dia maksudnya emosi dalam pribadi kan dia ngaruh ke semuanya nggak sih? Iya sih, paling mencakup itu kayaknya semuanya. Jadi emosi kan, misalkan kayak kita punya emosi yang buruk, itu kan bisa juga buat teman-teman kita menjauh gitu kan, atau dijauhin teman gitu, dibully mungkin kalau misalkan gampang marah, kayak jadi sering jadi kucilkan gitu. Nyambung sih, berarti kita ngambil 2 topik ya, apa bidang di sosial sama pribadi. Kayaknya emang masuknya di situ sih. Oke, kalau begitu kita milih gitu ya. Sekarang pembagian ini apa? Pembagian tugas. Kita ngumpulin. Tadi kan kemarin kita kan berarti udah kan berarti kemarin kita udah bikin yang keseluruhan kan. Berarti yang perlu diubah itu cuman yang kotak pertanyaan, kotak informasi sama kotak tantangan doang. Kalau yang absen sama spin wheel-nya ya, bukan spin wheel sih, kita tadi jadinya apa sih yang kalau soal kayak mereka dapetnya kotak apa gitu. Makanya apa ya kemarin jadi? Open the box. Iya ya. Ya udah berarti kita tentuin aja. Kayaknya aku mau nyari yang kotak tantangan deh. Boleh. Aku berarti ambil yang informasi ya. Boleh. Iya berarti Berarti pertanyaan ya. Informasi. Karena siswanya ada 20, berarti masing-masing dari ketiganya 10 soal kali. Biar nggak terlalu mepet. Dan kalau ada siswa yang dapetnya itu terus, jadi pertanyaannya nggak habis gitu. Oke. Baik, berarti kita mencari masing-masing aja dulu kali ya. Pokoknya tentang emosi aja kan, kayak apapun yang penting berhubungan sama anak SMP dan masih relevan sama anak SMP gitu. Oke. Baiklah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Nah, ini kok ada yang kurang satu ya? Yang mana ya? Apa itu yang informasi? Iya, yang punya Kasya. Coba lu datang dari WA aja deh. Kan yang manusia punya lebih dari 100. Emosi menular seperti virus. Iya, Emosi antisipatif. emosi. Kekuatan emosi antisipatif. Tapi di sini udah ada aku di nomor 6. Nah, Terus perbedaan emosi, enggak, aku bacain semuanya aja. Ntar dicek yang belum. Perbedaan emosi dan mood. Rasa malu versus rasa bersalah. Rasa takut akan ketidakmampuan. Emosi. Oh. 7 ngulang ya? kayaknya iya ya. Iya. Terus 8 emosi berlangsung singkat, overshadowing, air mata emosional. Coba Oh, sebentar. berarti ada yang ngulang. Iya, tapi kemarin kan sisa ada yang lain nggak sih? Ada di sini. Yang mana ya? Coba kalau nggak kirim ulang di Kasya. Iya, bentar lagi dicari. Lagi berarti. Maaf ya berisik. Jawaban. Rasa takut akan ketidakmampuan ada nggak? Udah. Ada. Oh, udah ya. Nah, hilang. Sudah aku kirim. Mengendalikan emosi negatif udah belum ya? Dengan apa tuh? Komik banget. Yang apa Kak? Mengendalikan emosi negatif udah belum? Belum. Oke. Oke. Thank you.
Oke, sudah guys. Terima kasih. Pengen aku stop videonya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Jadi di pembelajaran hari ini, di BK hari ini kita akan menggunakan media pembelajaran yaitu media permainan. Jadi karena hari ini materinya kita akan mengenali tentang emosi kita. Jadi pembelajarannya nggak akan tentang saya ngejelasin doang, tapi di sini kalian bakal ngejawab pertanyaan, memberi informasi kepada teman kalian, dan juga bakal ada tantangan-tantangan yang bisa kalian lakuin. Nah, pertama-tama yang bakal kita lakuin itu adalah nge-spin. Jadi di antara kalian siapa duluan maju duluan? Boleh, silakan kalian putar. Siapakah yang dapat ya? Wah, Diva. Saya. Oh, Tasya ya. Terus nih siapa nih? Siapa? Sasha. Boleh. Kayaknya jodoh sama kotak tantangan ya. Jadi nanti di tantangan ini Tasya akan lakukan tantangannya dengan berani. Oke, silakan. Yuk, yang mana? Tukar emosi dengan teman. Wah, baca-baca kakak. Pilih satu teman, ceritakan emosi kamu hari ini, lalu tebak apa emosi yang temanmu rasakan. Bandingkan mirip atau beda. Hari ini kesel sih. Kesel. Kenapa tuh? Udah buru-buru berangkat, tiba-tiba belum banyak yang datang. Iya lagi. Gimana? Kalau Diva, perasaannya pagi ini? Rasanya pagi ini saya senang sih. Senang. Karena kita take video kan, kita syuting hari ini. Baik. Sekarang spin lagi. 4. Siapa yang absen 4? Saya. Kamu absen 4. Baik. Baik. Kita hilangkan ya. Suka kok keempat. Saya juga suka keempat. Baik. Nah, selanjutnya adalah kotak apakah yang akan kamu dapat? Wah. Oke, kita mulai. Di sini ada kotak informasi, kotak tantangan, dan kotak pertanyaan. Silakan boleh diputar oleh Diva. Kok ada yang bonus? Iya. Ya udah. Saya nggak dapat misteri guys kak. Wah, Kotak pertanyaan. Tenang aja, pertanyaan ini tentang diri kalian sendiri. Jadi nggak bakal susah. Aduh, kita sekarang cek. Nah, jadi kalian harus menjawab pertanyaannya dengan jujur. Boleh, silakan dipilih. Iya, random. Nomor 7. Pencet. Pakai number. Hal apa yang paling cepat membuat suasana hatimu berubah dari baik menjadi buruk dan mengapa? Ayo, apa? Sebenarnya nggak pasti ya, cuma kalau yang baik menjadi buruk, biasanya saya pengen pulang sih, saya selalu kayak pengen pulang. Tapi baiknya itu berarti dari apa? Kenapa bisa menjadi buruk? Apakah ada Karena satu situasi biasanya suka kelamaan nunggunya, karena saya pengen pulang banget, jadi saya pengen buru-buru. Ada menunggu orang Ada gitu aja ya. kendala atau pulang ngaret gitu. Oke. Baik, terima kasih. Sama. Selanjutnya kita spin lagi ya. Aduh, deg-degan nih. Kan kamu udah. Saya Mau nggak dapat lagi? Oh, mau lagi boleh. Aduh, saya cuma dapat. Ayo silakan diputar. Absen nomor 14. Berarti Sasha ya. Oke. Oke. Boleh selanjutnya di spin ininya. Pilih. Bentar. Yang susah ya Allah. Itu kan Banget ya. Kotak tantangan banget nih. Oke.
Aku tantangannya. Ih, gampang. Aduh, Ih, jauhkan lama dari musibah tantangan. serem ya. Nah, Waduh. kita cari harta yang paling Harta yang paling berharga adalah kotak teman tambahan. kaya. Apa tuh, baca coba. Beda masih tokoh favoritmu. Instruksi, sebutkan satu karakter dari film atau anime yang kamu suka, lalu jelaskan momen paling emosional yang dialami tokoh itu. Ceritakan juga bagaimana kalau kamu ada di posisi dia. Nah, boleh tuh Zenitsu tuh. Waduh. Gimana tuh? ya? Siapa? Boleh. Pilih. Itu film yang belum lama ditonton. Iya. Film yang belum lama ditonton itu sih Home Sweet Home. Coba. Oh, Koro Sensei. Iya, Koro Sensei apa sih judulnya? Assassination Classroom. Gensi boleh nggak? Assassination Classroom. Boleh. Ya. Siapa karakternya siapa? Karma Kun. Iya, Apa Karma. sih karakternya ya? Satu Iya. aja kan? Satu aja. Situ karakter dia itu dia orangnya ambis. Ambisius. Oke. Boleh. Terus dari sifat ambis ini apa hal positif apa yang kamu ambil dari dia? Dia nggak gampang nyerah ya, walaupun dia kayak nggak berhasil. Dia kan selalu berhasil untuk ngebully iya. teman-temannya kan, makanya dia sempat diskor. Tapi jadi dia punya ambis untuk ngebunuh gurunya, tapi Iya. pertama kali dia ngebunuh gak berhasil. Dia Iya. coba terusan, jadi dia tidak pantang menyerah. Betul. Yes. Iya. Nanti akhirnya Iya. pas membunuh juga Oke. sedih dia. Baiklah. Mau coba lagi? Waduh, boleh. Boleh ya. Sekali lagi ya. Silakan sekali lagi. Aduh. Hidupnya nih saya nih. Siapa ya? Aduh, 12. Aduh. Saya benar banget. Ya udah deh, semoga kamu dapet yang gampang ya, karena kamu udah dapet yang susah. Semoga saya dapat yang gak dapat. Apa bonus? Gimana ada nih? Waduh, informasi. Alhamdulillah, mudah sekali. For your information. Ini mudah sekali loh. Mudah sekali. Yuk kita bacakan kartu informasi dengan lantang. Informasi pun ini ya. Satu aja. Iya. Oke, bacakan dengan lantang kepada teman-teman sekelas. Baik. Emosi hanya berlangsung singkat, meskipun rasanya bisa berjam-jam. Durasi fisik dan fisiologis, inti dari sebuah emosi seperti detak jantung cepat, saat marah atau takut, sebenarnya sangat singkat. Seringkali hanya berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit. Perasaan yang bertahan lebih lama adalah mood atau suasana hati, atau hasil dari kita yang terus memikirkan atau meruminasi peristiwa pemicu emosi tersebut. Oke, jadi sebenarnya emosi yang kamu rasakan kayak tadi pagi nih kesal. Sebenarnya yang kamu rasakan itu kesal tuh hanya sebentar. Tapi karena kamu nginget-inget, aduh, itu yang bikin kamu jadi makin sebel, jadi jelek gitu. Baik, sekian atas sesi kita hari ini. Nggak berasa ternyata udah selesai 45 menit. Baik, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.